waktu kita jalan-jalan ke Perindo, kita keliling-keliling ke semua unit usahanya itu. Jadi saya melihat bahwa Pak Agus ini merupakan sosok yang tepat lah buat Perindo. Dia muda, energik, pemikirannya itu luas. Kami di Jakarta juga bertemu beliau, kami juga keliling-keliling ke Perum Perindonya juga ketika di Jakarta. Jadi kami melihat betul bahwa optimisme, asa untuk Indonesia yang lebih baik memang harus terus dipelihara. Saya lihat Perindo itu potensinya luar biasa karena kita ini kan negara maritim. Jadi produknya itu paling tidak adalah ya dari laut itu harusnya membanjiri pasaran, dan di sini saya sudah melihat Perindo sudah mulai membuat produk kemasan, produk-produk cepat saji seperti nugget dan lain-lain yang mungkin nanti akan meningkatkan konsumsi produk laut, sehingga nanti mungkin akan menolong juga industri-industri yang dibawahi oleh Perindo ini. Kita sampai di bagian terakhir dari program Saksi. Kami hari ini bertemu dengan seorang pemimpin muda, usianya baru 38 tahun dan sudah menjadi dirut dari BUMN di Perindo, Pak Agus Suherman. Pak Agus, banyak yang bilang melawan arus. Di saat orang lain lebih suka yang nyaman, Pak Agus masih ada masalah gitu. Bapak sudah nyaman jadi PNS, ngapain susah-susah jadi dirut BUMN yang nggak punya niat korupsi gitu Pak. Kalau niat korupsi itu pada suka, tapi kalau niat kerja keras pada nggak mau. Apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya sudah deh saya terima, saya mau bekerja keras di sana, apa Pak? Ya memang bagi saya itu juga nggak terlalu membuat kita menjadi berat gitu loh. Kalau kemudian kita memang sudah biasa dengan tantangan-tantangan semacam itu. Dan saya pikir kalau ikan itu melawan arus itu justru menjadi suka gitu bagi ikannya. Jadi dia berada tinggal buka mulut makanannya banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau ikan begitu. Jadi maksud saya bahwa tergantung bagaimana kita melihat perspektifnya gitu loh. Kalau kita mengatakan bahwa kita masuk di situ untuk ikut memperbaiki, kemudian kita ada di situ untuk meluruskan situasi yang mungkin agak kurang tepat, saya rasa ya butuh perjuangan, butuh komunikasi, tapi yakinlah bahwa itu akan menang gitu. Baik, Bapak kan orang Lampung begitu, tapi kan sudah berbau Jawa juga Pak, sudah lama di sini. Di budaya Jawa itu Pak kurang lebih kadang-kadang kita kan lebih emo, nyaman. Kalau perlu orang lain dulu begitu itu sebenarnya tidak berlaku untuk Bapak ya. Jadi kalau misalnya begitu dari Bapak sampaikan percaya ya sudah hajar saja dulu. Iya. Namanya tugas begitu, kalau ada tugas ini nanti harus jadi pembicara di universitas ini, ada Dies Natalis, ada 3.000, 5.000, 6.000 orang yang hadir menggantikan Pak Menteri. Oh berarti beliau meyakini saya mampu menyelesaikan itu. Ya sudah, saya langsung saja. Saya nggak kemudian Pak masih ada yang lain Pak gitu, enggak lah. Gitu. Jadi saya siap dan berarti beliau percaya saya bisa gitu. Baik, dari sudut pandang Pak Agus, kalau setiap orang begitu Pak masih ada banyak yang lebih mampu, masih banyak ada yang lebih senior begitu. Itu akan menghambat kesembuhan negeri ini atau bagaimana Pak? Kalau semua orang pada berkelit begitu Pak ya. Kan katanya kalau zaman sekarang orang baik jarang yang mau menjabat posisi-posisi penting dan yang lain-lain karena khawatir terganggu dengan korupsi, terganggu dengan yang lain-lain gitu Pak. Iya, makanya tergantung perspektif dan internal kita gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sudah yakin itu, kita harus terima itu. Jadi saya minta ya kepada teman-teman yang lain, katakanlah diberi kesempatan, ya kita harus optimalkan betul dan kita harus selesaikan. Kalau ternyata tugas itu kita selesaikan tidak baik, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya tidak baik, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kemudian belum kita laksanakan, belum kita kerjakan, kemudian kita sudah menyerah, ya itu tidak bagus. Ini closing statement Pak. Yang pertama dari Perindo dulu, apa yang masyarakat perlu ketahui dari Perindo dan mungkin bagaimana cara kita ini Pak, rakyat jelantah yang tidak penting-penting ini untuk membantu Perum model-model seperti Perum Perindo supaya itu kan perikanan, semua orang mudah-mudahan bisa merasakan manfaatnya. Kami ini bisa apa sebenarnya Pak untuk membantu negara dari sisi itu? Jadi Perum Perikanan Indonesia itu salah satu badan usaha milik negara. Kita punya cita-cita BUMN ini menjadi BUMN kebanggaan nasional yang mampu menjadi penggerak perekonomian bangsa, dan itu tentu
kita berharap partisipasi dari semua masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang berkecimpung di sektor perikanan dan kelautan, secara langsung menerapkan, membangun perikanan ini secara ideal gitu. Jadi mulai dari teknologinya, menerapkan teknologinya, kemudian bisnis yang baik. Baik, sebagai closingnya, silakan Bapak untuk memberikan semangat atau inspirasi kepada mungkin pemirsa kita yang masih berusia muda, yang punya peluang untuk memimpin tetapi masih suka menyarankan orang lain, masih suka menghindar dan yang lain-lain, padahal bisa sebenarnya ada banyak peluang untuk berkontribusi untuk negeri ini. Silakan Pak Agus. Ya, kepada teman-teman saya yang relatif masih muda dan para mahasiswa, kemudian sarjana yang baru lulus, kemudian adik-adik SMA dan seterusnya, bahwa negara kita adalah negara yang besar, bangsa kita bangsa besar, butuh SDM yang tangguh dan qualified. Nah, di situ setiap kesempatan untuk kita berlatih, menguji kemampuan kita harus optimalkan dan manfaatkan itu. Jangan sampai kemudian kita lepas kesempatan itu sehingga kita tidak ketinggalan dari sisi-sisi kesempatan itu. Baik, Dirut Perum Perindo, Bapak Dr. Agus Suherman. Terima kasih Pak sudah bergabung di program Saksi. Dan pemirsa, demikian program kita Satu Kamera Sejuta Inspirasi hari ini. Mari bersama-sama kita bersemangat untuk membantu bangsa kita untuk kembali menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Saya Rifki Airlangga, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Saksi selanjutnya. Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Pemirsa, demikian program Saksi hari ini, membangun BUMN yang berbudaya bersama Pak Dahlan Iskan yang kemudian dilengkapi oleh Pak Agus Suherman. Semoga Anda terinspirasi. Sampai bertemu kembali di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi.